Pemirsa, KPK menangkap 6 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Kamis malam. Sebanyak 6 orang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Kamis malam. OTT ini terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR dan preservasi jalan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 6 orang tersebut telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap. Selain itu, KPK juga menyegel kantor perusahaan konstruksi PT Dalihan Natolu Group di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Benar bahwa pada Kamis malam 26 Juni, KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Bahwa kegiatan tangkap tangan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR dan juga reservasi jalan di PJN Wilayah 1 Sumatera Utara. Bahwa pada kegiatan tangkap tangan tersebut KPK telah mengamankan sejumlah 6 orang dan malam ini langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui operasi tangkap tangan ini adalah operasi senyap kedua KPK pada tahun 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung mencegah mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim bepergian ke luar negeri di tengah statusnya sebagai saksi dalam pemeriksaan dugaan kasus korupsi pengadaan laptop tahun 2019-2022. Nadiem Makarim dilarang keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung meminta Ditjen Imigrasi menerbitkan status pencegahan keluar negeri terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar mengatakan pencegahan keluar negeri diberlakukan sejak 19 Juni 2025 selama 6 bulan ke depan. Alasan pencegahan Nadiem adalah untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Sebelumnya Nadiem telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Keterangan Nadiem Makarim dianggap sangat penting untuk mengungkap kasus ini. Kejagung pun berencana segera memeriksa ulang mantan Menteri Pendidikan tersebut. Sesuai dengan administrasi yang ada dan adanya permohonan dari penyidik kepada negara Jampinsus terkait dengan penanganan perkara kepada yang bersangkutan telah dilakukan pencegahan keluar negeri sejak tanggal 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan sejak tanggal ditetapkan. Dan tentu pencegahan keluar negeri ini oleh penyidik mempertimbangkan dalam rangka memperlancar proses penyidikan ini. Pencegahan keluar negeri dan rencana pemeriksaan ulang terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk mencari titik terang kasus dugaan korupsi di Kemendikbudristek yang diketahui memiliki nilai proyek sebesar 9,9 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral oknum polisi terekam kamera warga memalak pengendara motor. Saat ini oknum polisi tersebut telah diamankan dan mendapat hukuman berguling di aspal. Inilah salah satu hukuman yang harus dijalani seorang oknum Polantas Polrestabes Medan, yakni Aibtu Rudi Hartono, dan langsung ditindak tegas. Sebelumnya pelaku diserahkan ke bidang propam dan menjalani hukuman berguling-guling di aspal panas. Hukuman ini diberikan ke pelaku lantaran pelaku melakukan pungli. Aksinya pun terekam jelas dari video yang viral di media sosial dan menyesali perbuatannya dengan meminta maaf. Diberhentikan oleh yang bersangkutan, tapi tidak dilakukan penegakan hukum secara profesional. Ya, seharusnya kalau memang dia melakukan penegakan hukum, dia turun dari kendaraan, dia menghentikan orang tersebut
dia melakukan pemeriksaan baik itu surat-surat maupun kelengkapan lainnya terkait masalah kendaraannya. Tapi yang kita lihat sama-sama rekan-rekan mungkin sudah melihat tidak terjadi hal seperti itu, dan ada indikasi memberikan uang sebesar 100.000. Warga Kota Medan, manakala tadinya saya banyak kesilapan dan kekurangan saya dalam bertugas, saya yakin ini adalah ujian bagi saya, karena kita manusia biasa, adalah petunjuk dari Tuhan Yang Kuasa untuk saya bisa menyadarkan diri di mana yang lebih baik untuk diri saya dalam saya berdinas. Menyesali perbuatan nggak, Bang? Besarnya. Menyesali perbuatan nggak? Dan saya menyesali perbuatan saya, dan saya tidak akan berjanji mengulangi kembali perbuatan saya yang mencoreng institusi Polri. Demikianlah kata-kata dari saya selaku insan Polri yang tidak luput dari kekurangan dan kesilapan. Saya mohon maaf pada seluruh Kota Medan yang selama ini saya mungkin ada kesilapan. Saya mohon maaf yang sebesarnya. Atas perbuatannya, kini Aibtu Rudi Hartono telah ditempatkan di tempat khusus di Propam Polrestabes Medan untuk dilakukan pemeriksaan dan penegakan hukum lebih lanjut. Aibtu Rudi Hartono pun dikenakan pasal tentang Undang-Undang Kode Etik Profesi Polri. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Tanah longsor terjadi di Jalan Raya Garut Tasikmalaya, Jawa Barat. Akibatnya jalan nasional tersebut tidak bisa dilintasi oleh kendaraan karena tertutup material longsor. Untuk antisipasi terjadinya kemacetan panjang akibat kejadian ini, polisi mengalihkan arus lalu lintas dari kedua arah. Longsor, yo di tapal kuda, aduh, ya mau bisa lewat tuh ke berangnya, mau bisa lewat ya di tapal kuda yo. Tingginya curah hujan yang terjadi sejak malam hingga pagi mengakibatkan terjadinya tebing longsor yang menutup Jalan Raya Garut Tasikmalaya, tepatnya di Kampung Tapal Kuda, Desa Kutawaringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Banyaknya material longsoran yang menutupi jalan membuat arus lalu lintas lumpuh total. Pasca kejadian, tim gabungan langsung melakukan pembersihan material longsor. Alhamdulillah, tadi setelah 1 jam lebih kita melaksanakan evakuasi. Jalur sudah terlihat kembali, sedikit saja untuk normal kembali ke sini, membersihkan sisa lumpur, ya tidak terjadi laka, dan kembali tidak ada jalan supaya tidak licin kembali. Alhamdulillah untuk jalur sudah normal kembali. Akibat bencana ini, arus lalu lintas dari kedua arah terpaksa dialihkan karena longsor juga terjadi di wilayah Garut. Setelah dilakukan evakuasi material longsor, jalur utama Tasikmalaya Garut akhirnya bisa dilalui oleh kendaraan pada Sabtu siang. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan.